Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 23 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bumi Menjadi Nyala Api. Bumi menjadi nyala api. Firman Tuhan terambil dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tidak hanya tentang kasih Tuhan, namun juga kami akan belajar tentang sebab akibat atas setiap perbuatan yang kami lakukan, sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita, bumi menjadi nyala api. Bagaimana dikatakan bumi menjadi nyala api? Pasal 4 ayat pertama dalam Maleakhi dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Dan secara ilmiah mengatakan bahwa banyak di dalam segi-segi penelitian astronomi, memang pada akhirnya bumi ini akan hangus menjadi nyala api dan semua alam semesta ini akan hancur sesuai dengan nubuatan daripada kitab suci firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu bahwa langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu, namun kita akan menerima langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi akan menjadi nyala api. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap orang, apapun kondisi dan keadaannya, akan menghadapi bumi yang menjadi nyala api. Bumi yang terbakar oleh api. Di dalam proses yang kita akan pelajari pada pelajaran-pelajaran di sekolah yang berkenaan dengan alam semesta, ada dua bagian orang tatkala bumi menjadi nyala api. Firman Tuhan katakan orang yang gegabah, orang yang fasik, mereka akan seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Dan mereka tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Pada bagian ini dijelaskan kita seperti jerami yang akan terbakar. Bahkan kalau kita seperti pohon tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka pun akan menjadi hancur musnah. Tetapi bagian yang kedua, mereka-mereka yang takut akan Tuhan, akan namaku, bagimu akan terbit seperti surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya, dan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Di sini berbicara tentang sebab akibat. Kepatuhan akan menimbulkan akibat, yaitu keselamatan. Ketidakpatuhan akan menimbulkan akibat selain hukuman adalah kecelakaan. Bukankah tidak hanya berbicara tentang firman Tuhan, semua ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan itu berdampak kepada hal-hal yang indah untuk yang bersangkutan. Kita mengajarkan kepada anak dan cucu dan keturunan kita, hendaklah kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua, taat dan patuh kepada guru, dan taat dan patuh kepada Tuhan yang menciptakan, memberkati, mengasihi, melindunginya. Apa daripada buah ketaatan? Buah ketaatan digambarkan seperti bagaimana kita carang yang tertanam kepada pokok anggur, sehingga kita menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi kalau kita tidak tertanam kepada pokoknya, kita akan menjadi ranting kering yang akan dipotong, dibuang, diinjak, dibakar. Jadi itu hubungan sebab akibat. Kalau kita berbicara tentang ketaatan kita, kepatuhan kita, kesetiaan kita mengikuti jalan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya, itu tidak semata-mata karena Tuhan ingin supaya kita taat kepada yang bersangkutan, kepada pribadi pencipta alam semesta dan pencipta setiap sahabat seperjalanan. Namun kepatuhan dan ketaatan itu pada prinsipnya memberikan dampak yang luar biasa, berkat keindahan kepada setiap kita masing-masing.
Apa yang terjadi jikalau tidak taat dan tidak patuh? Firman Tuhan kita seperti dikatakan jerami yang akan dibakar. Kita seperti pohon yang akan dicabut dari akar-akarnya. Apakah kita bisa menjadi pohon? Bisa. Ada pohon-pohon yang kemudian pohon-pohon kejahatan. Alkitab mengatakan akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kita bisa menjadi pohon. Pohon seperti yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan. Atau menjadi pohon keberdosaan. Yang bertumbuh, yang berakar adalah dosa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, yang bertumbuh dan yang berakar adalah kebenaran firman Allah. Tatkala kita apa yang kita tanam, itu juga yang kita akan tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita akan tuai. Itu semuanya sebab akibat. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kalau kita paham dan kita mengerti dan kita menyadari, semua yang ada di dalam dunia ini akan menjadi nyala api yang membakar seluruh isi bumi dan alam semesta ini. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur saat ini, satu hari kelak nanti kita juga akan menuainya. Kalau kita menanam yang baik, apa yang firman Tuhan katakan, kamu yang takut akan namaku, yang taat kepadaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagaimana dengan yang tidak taat? Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang yang tidak taat itu orang gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Itu bagian firman Tuhan yang harus mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, mari kita belajar akan ingatan-ingatan, peringatan-peringatan, titah-titah, tuntunan, petunjuk Tuhan. Di mana kita dipanggil untuk menjadi taat, di mana kita dipanggil untuk menjadi setia. Orang yang taat dan orang setia, dia sedang menanam sesuatu yang indah karena dia tertanam di dalam kebenaran firman Allah. Dan hidupnya pun akan menjadi kehidupan yang indah. Dia akan menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang ibu yang baik, mertua yang baik, menantu yang baik, anak yang baik, pegawai yang baik, majikan yang baik, mahasiswa yang baik, dosen yang baik, guru yang baik, murid yang baik. Dimanapun kita berada, karena kita tertanam kepada pokok yang baik, kita akan menghasilkan yang baik. Kalau yang baik-baik itu yang sudah kita lakukan di dalam Kristus, maka kita akan mendengar suara Tuhan yang berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Mari sahabat seperjalanan, hidup ini adalah pertanggungjawaban. Setiap berkat kehidupan, waktu, nafas hidup, berkat finansial, berkat karunia, kepandaian, kecerdasan, pendidikan, itu tidak hanya untuk menjadi kebutuhan pribadi kita dan peningkatan taraf hidup setiap sahabat seperjalanan, namun harus dipakai secara baik, harus dipakai secara benar, harus dipakai secara bertanggung jawab, sehingga kita akan menjadi seperti anak lembu yang kegirangan, anak lembu yang bersuka cita, anak lembu yang bergirang dan melompat-lompat dan berjingkrak-jingkrak sebagaimana yang dikatakan dalam Maliaki pasal 4 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar terus kebenaran firman Allah untuk boleh setia taat karena bumi ini satu hari akan habis oleh nyala api. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.